Pada tanggal 22 Oktober 2005, sebuah peristiwa misterius terjadi di Georgia, Amerika Serikat. Seorang guru wanita dilaporkan menghilang tanpa jejak, menimbulkan kegemparan di kalangan warga sekitar. Kejadian ini dianggap tidak biasa, sehingga banyak spekulasi muncul terkait nasib wanita tersebut. Namun, karena minimnya informasi, pencarian tidak membuahkan hasil dan kasus ini tetap menjadi misteri selama bertahun-tahun. Lebih dari 11 tahun kemudian, pada 23 Februari 2017, titik terang mulai muncul. Seorang wanita bernama Brooke Sheridan mendatangi kantor kepolisian wilayah Georgia dengan membawa informasi penting terkait kasus tersebut. Sebelum mengambil keputusan itu, Sheridan menghadapi dilema besar, antara melaporkan seseorang yang dekat dengannya atau menyimpan rahasia dalam gelap. Namun, demi keadilan bagi keluarga korban yang tidak mengetahui kabar orang terkasih mereka selama bertahun-tahun, Sheridan akhirnya memilih untuk berbicara. Beberapa hari setelah laporan tersebut, tim penyidik segera bergerak ke sebuah kebun anggur yang terletak di daerah Ben Hill. Di lokasi tersebut, mereka mulai melakukan penggalian untuk mencari sisa-sisa jasad sang guru yang telah lama hilang. Penggalian ini menjadi titik balik dalam mengungkap kebenaran yang terkubur selama lebih dari 1 dekade. Tara Faye Greenstead lahir pada tanggal 14 November 1974 di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Ia merupakan putri dari pasangan Billy dan Faye Greenstead serta memiliki seorang kakak perempuan bernama Anita Greenstead. Meskipun berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sederhana, Tara menjalani masa kecil yang bahagia. Memasuki usia dewasa, Tara mulai tertarik pada acara kompetisi kecantikan. Di tahun 1999, ia mengikuti kontes kecantikan tingkat daerah dan berhasil meraih kemenangan. Tidak berhenti di situ, ia kemudian berpartisipasi dalam kompetisi kecantikan tingkat wilayah Georgia dan kembali meraih kemenangan. Dari hadiah yang diperoleh melalui berbagai kontes tersebut, Tara mampu membiayai pendidikannya di Universitas Georgia. Setelah lulus, Tara memulai karirnya sebagai guru sejarah di sebuah sekolah di daerah Irwin, Ocilla. Di samping mengajar, ia juga melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di Universitas Valdosta dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2003. Sebagai seorang guru, Tara dikenal memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerjanya serta para siswa. Murid-muridnya menganggapnya sebagai sosok yang baik dan mudah diajak bicara. Pada tanggal 22 Oktober 2005, Tara menghadiri undangan dari beberapa siswa yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kontes kecantikan. Dengan pengalaman yang dimilikinya, ia membantu mereka memilih pakaian, menata rambut, dan memberikan saran tentang cara beraksi di atas panggung. Setelah memberikan bimbingan, mereka melanjutkan dengan memasak barbeque bersama. Tara kemudian meninggalkan lokasi sekitar jam 11 malam dengan mobilnya. Keesokan harinya, ibunya mencoba menghubunginya, tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Hal ini tidak seperti kebiasaan Tara yang selalu membalas pesan atau panggilan ibunya. Sang ibu menunggu kabar dari putrinya, namun pesan yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Di hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2005, Tara tidak hadir untuk mengajar di sekolah. Hal ini segera menimbulkan kekhawatiran di kalangan rekan kerjanya, mengingat Tara dikenal sebagai sosok yang disiplin dan tidak pernah absen tanpa pemberitahuan. Mereka mencoba menghubunginya berkali-kali, tetapi tidak mendapat tanggapan. Khawatir akan kemungkinan terburuk, para koleganya memutuskan untuk melaporkan ketidakhadiran Tara kepada pihak kepolisian. Awalnya, polisi tidak menduga bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Wilayah tempat Tara tinggal memiliki jumlah penduduk yang sedikit, di mana hampir semua orang saling mengenal dan hidup dalam keharmonisan. Namun, asumsi tersebut berubah ketika polisi mendatangi rumah Tara untuk melakukan pemeriksaan. Setibanya di lokasi, polisi menemukan mobil Tara terparkir di depan rumahnya. Hal ini cukup mencurigakan karena jika Tara masih berada di dalam rumah,
seharusnya ia bisa dihubungi. Yang lebih aneh, uang milik Tara ditemukan di dalam mobil dalam keadaan terlantar, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaannya sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan teliti. Polisi kemudian mengetuk pintu rumah, tetapi tidak mendapat jawaban. Mereka akhirnya mencoba masuk dan mendapati bahwa pintu rumah tidak terkunci. Setelah memasuki rumah, petugas tidak menemukan tanda-tanda adanya pemaksaan masuk atau perlawanan, yang biasanya menjadi indikasi tindak kejahatan. Saat melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan telepon milik Tara masih ada di dalam rumah. Hewan peliharaannya juga ditemukan di dalam rumah, namun Tara masih tidak terlihat. Kejanggalan semakin bertambah ketika polisi menyadari bahwa dompet dan kunci milik Tara menghilang. Setelah tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Tara Greenstead, pihak kepolisian memutuskan untuk meminta bantuan Biro Investigasi Georgia guna menyelidiki kasus ini lebih dalam. Saat tim penyelidik tiba di rumah Tara, mereka mulai melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Di dalam kamar Tara, mereka menemukan beberapa poster peserta kontes kecantikan berserakan, serta pakaian yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk murid-muridnya tergeletak di lantai. Selain itu, ada indikasi terjadinya perlawanan, jam alarm milik Tara dalam keadaan rusak, dan tempat tidurnya tampak berantakan. Namun, temuan yang paling mencurigakan baru terlihat saat mereka melanjutkan penyelidikan. Di telepon rumah, ditemukan sedikit bekas darah yang kemudian dikumpulkan untuk analisis lebih lanjut. Di halaman rumah, penyelidik juga menemukan sarung tangan yang telah digunakan. Temuan ini menjadi petunjuk penting karena setelah dilakukan pemeriksaan DNA, diketahui bahwa sarung tangan tersebut mengandung 3 jejak DNA berbeda. Salah satunya milik seorang pria yang belum teridentifikasi, DNA lainnya cocok dengan Tara, dan DNA ketiga terkait dengan bekas darah yang ditemukan di telepon rumah. Berdasarkan temuan ini, penyelidik menduga bahwa seseorang sengaja menggunakan sarung tangan tersebut untuk menghindari meninggalkan sidik jari. Karena tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan di pintu masuk rumah, penyelidik berspekulasi bahwa orang yang mendatangi Tara kemungkinan adalah seseorang yang dikenalnya. Saat penyelidikan berlangsung, tim penyidik mulai menelusuri kehidupan pribadi Tara dengan harapan menemukan petunjuk yang dapat membantu mengungkap misteri kepergiannya. Dalam prosesnya, mereka menemukan bahwa Tara pernah menjalin hubungan dengan seorang petugas penjaga hutan bernama Markus. Namun, hubungan mereka berakhir 2 minggu sebelum Tara menghilang. Ketika Markus diinterogasi, penyidik berhasil mengonfirmasi bahwa pria tersebut memiliki alibi yang kuat pada hari kejadian. Dengan demikian, ia tidak dianggap sebagai orang yang terlibat dalam kasus ini dan penyelidikan pun berlanjut ke arah lain. Tak lama kemudian, penyidik menghubungi teman-teman Tara untuk mencari informasi lebih lanjut. Dari keterangan mereka, muncul satu nama lain yang mencurigakan, yaitu Anthony. Anthony adalah mantan murid Tara yang saat itu bekerja di sebuah kota yang berjarak lebih dari 100 km dari Ocilla. Ketika dihubungi penyidik, Anthony mengakui bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Tara selama 2 tahun setelah lulus sekolah. Namun, ada perbedaan antara pernyataan Anthony dan keterangan dari teman-teman Tara. Menurut teman-temannya, Tara sebenarnya berusaha membantu Anthony karena pria tersebut memiliki banyak masalah. Sebagai seorang guru yang peduli terhadap murid-muridnya, Tara selalu mencoba menolong mereka yang membutuhkan. Namun, seiring waktu, Anthony tampaknya menjadi terobsesi dengan mantan gurunya itu. Catatan kepolisian menunjukkan bahwa pada 20 Maret 2005, Tara pernah menelepon polisi setelah Anthony mencoba memaksa masuk ke rumahnya. Ketika ditanyai mengenai insiden ini, Anthony menjelaskan bahwa ia melakukannya karena Tara berhenti menjawab pertanyaannya dan tidak lagi menanggapi teleponnya. Karena rumahnya tidak terlalu jauh, ia memutuskan untuk datang langsung demi mencari tahu apa yang terjadi. Selain itu, dalam penyelidikan lebih lanjut terkait hilangnya Tara, Anthony memiliki alibi kuat yang membuktikan bahwa ia tidak berada di lokasi kejadian pada saat itu.
Ia juga bekerja sama sepenuhnya dengan penyidik, termasuk memberikan sampel DNA serta mengizinkan pemeriksaan terhadap mobilnya. Para penyelidik tidak menemukan bukti apapun yang mengarah pada keterlibatannya dalam kasus ini. Ketika hasil penyelidikan tidak memberikan titik terang, polisi menghadapi tantangan besar dalam penyelidikan karena tidak menemukan petunjuk yang berkaitan dengan hilangnya Tara. Kasus ini pun menarik perhatian besar di komunitasnya. Sejak Tara dilaporkan menghilang, pihak kepolisian segera mengerahkan upaya pencarian dan meminta bantuan dari para sukarelawan untuk menyisir area sekitar. Pencarian dilakukan di berbagai lokasi, termasuk sungai, perkebunan, serta semak-semak di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Namun, belum ada petunjuk signifikan mengenai keberadaan Tara. Seiring berlalunya waktu, kekhawatiran masyarakat semakin meningkat. Hilangnya Tara bukan hanya membawa dampak besar bagi keluarganya, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di lingkungan sekitar. Warga mulai mempertanyakan apakah ada ancaman tersembunyi yang mengintai mereka. Di tengah proses pencarian, sebuah kejadian lain menarik perhatian, sebuah rumah yang terletak tidak jauh dari rumah Tara mengalami kebakaran. Beberapa orang berspekulasi bahwa insiden ini mungkin berkaitan dengan hilangnya Tara. Mereka menduga ada pihak yang sengaja menghilangkan jejak yang bisa mengarah pada keberadaannya. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak berwenang menyimpulkan bahwa kebakaran tersebut hanyalah sebuah kecelakaan dan tidak berhubungan dengan kasus Tara. Sayangnya, tanpa petunjuk baru, pencarian pun mulai menemui jalan buntu. Bertahun-tahun berlalu tanpa perkembangan berarti dalam kasus ini. Ibunya Tara terus menanti kabar tentang putrinya, tetapi harapannya perlahan memudar. Di komunitas sekitar, berbagai teori mulai bermunculan mengenai penyebab hilangnya wanita tersebut. Beberapa pihak meyakini bahwa Tara pergi atas keinginannya sendiri dan tidak ingin ditemukan. Ada juga dugaan bahwa dia menjadi korban penculikan dan ditahan di suatu tempat. Sementara itu, beberapa teori berspekulasi bahwa nasib wanita itu berakhir tragis meski tak ada bukti yang mendukungnya. Poster-poster dengan foto Tara terus disebarluaskan dengan harapan ada yang dapat menemukan jejaknya. Kasus ini pun tetap menjadi misteri yang menggantung tanpa jawaban pasti. Hingga akhirnya, pada bulan Februari 2009, sebuah video mengejutkan tersebar di internet. Dalam video tersebut, seorang pria muncul dan mengklaim dirinya sebagai pembunuh berantai. Ia mengaku bertanggung jawab atas hilangnya 16 perempuan, termasuk Tara Greenstead. Meskipun wajah dan suara pria tersebut telah disamarkan, pihak kepolisian tidak tinggal diam. Dengan berbagai teknik investigasi, penyelidik berhasil melacak identitas pria tersebut. Ia diketahui bernama Andrew, seorang pria berusia 27 tahun yang tinggal di negara bagian Georgia. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak berwenang tidak menemukan bukti yang mendukung klaimnya. Andrew akhirnya mengakui bahwa pengakuannya dalam video tersebut hanyalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk mencari sensasi. Pernyataannya dalam video tersebut dibuat tanpa tanggung jawab, dan ia tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kasus hilangnya Tara Greenstead. Karena tidak adanya bukti yang mengarah padanya, penyelidik memutuskan untuk tidak memasukkan Andrew ke dalam daftar tersangka yang terkait kasus tersebut. Meski begitu, jaksa tetap menuntutnya di pengadilan atas dugaan menghambat penyelidikan kasus penting. Dalam persidangan, pengacaranya membela Andrew dengan dalih kebebasan berbicara yang dilindungi oleh undang-undang. Hakim akhirnya menolak dakwaan jaksa terkait tuntutan tersebut. Namun, pengadilan tetap menyatakan Andrew bersalah karena telah memberikan pernyataan palsu dalam penyelidikan polisi. Sebagai konsekuensinya, Andrew dijatuhi hukuman pelayanan masyarakat selama 2 tahun. Sementara itu, harapan untuk menemukan Tara Greenstead semakin menipis dan misteri hilangnya tetap belum terpecahkan. Pada tahun 2010, Tara dinyatakan meninggal dunia meskipun tubuhnya tidak pernah ditemukan.
Indikasi yang ada menunjukkan bahwa petugas kepolisian sepertinya tidak pernah berhasil menemukan keberadaannya. Namun, kasus hilangnya Tara tetap menarik perhatian media berita selama bertahun-tahun. Seorang jurnalis bernama Payne Lindsay mendedikasikan dirinya untuk mencari petunjuk dalam kasus yang belum terselesaikan ini. Bersama seorang detektif swasta, ia berusaha mengakses catatan kepolisian, tetapi permintaan mereka tidak dikabulkan. Karena itu, mereka memutuskan untuk mencari informasi dengan mewawancarai penduduk di sekitar rumah Tara, berharap menemukan petunjuk yang dapat mengungkap misteri ini. Pencarian terus dilakukan selama berminggu-minggu. Lindsay bahkan membawa anjing pelacak untuk membantu menemukan jejak yang mungkin tertinggal. Usahanya akhirnya mengarah pada sebuah penemuan mencurigakan. Sebuah tumpukan tanah di halaman salah satu rumah yang diduga berkaitan dengan hilangnya Tara. Lindsay segera melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian. Tim penyelidik pun dikerahkan untuk memeriksa lokasi tersebut. Mereka menemukan sesuatu yang awalnya diduga sebagai petunjuk penting, namun setelah diperiksa lebih lanjut, itu bukanlah yang mereka cari. Hasil analisis forensik melaporkan bahwa benda tersebut tidak terkait dengan kasus yang diselidiki. Harapan untuk menemukan jawaban pun kembali sirna, dan kasus ini tetap menjadi misteri tanpa petunjuk yang jelas. Hingga bertahun-tahun kemudian, pada Februari 2017, seorang wanita bernama Brooke Sheridan datang ke kantor kepolisian untuk memberikan laporan penting. Ia mengungkapkan bahwa pasangannya, Bo Dukes, pernah membuat pengakuan mengerikan tentang keterlibatannya dalam kasus hilangnya Tara. Menurut kesaksian Sheridan, Bo Dukes mengatakan bahwa temannya, Ryan Duke, adalah orang yang membunuh Tara. Bo Dukes disebut-sebut ikut serta dalam upaya menghilangkan jejak dan menyembunyikan fakta dalam kasus ini. Fakta yang lebih mengejutkan adalah bahwa keduanya pernah menjadi murid Tara. Mendengar pengakuan itu, Sheridan merasa ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Pihak kepolisian terus menggali informasi untuk mengungkap kasus ini sepenuhnya. Mereka menanyakan kepada Sheridan mengenai motif di balik kejahatan yang terjadi. Namun, Sheridan mengaku tidak mengetahui secara pasti karena pasangannya tidak pernah menceritakan detailnya. Menyadari bahwa masih ada banyak hal yang perlu diungkap, penyidik kemudian memutuskan untuk menginterogasi Bo Dukes. Hasil interogasi ini ternyata sangat mengejutkan. Bo Dukes mengungkapkan bahwa pada 22 Oktober 2005, temannya yang bernama Ryan Duke menghubunginya untuk meminta bantuan. Ryan memberitahunya bahwa ia telah menghilangkan nyawa mantan guru mereka dan membutuhkan kendaraan untuk memindahkan tubuh korban. Bo Dukes setuju membantu, dan keduanya membawa jasad tersebut ke sebuah kebun di Ben Hill, properti milik paman Bo Dukes. Setibanya di lokasi, mereka membawa jasad korban ke tempat terpencil. Mereka menghabiskan 2 hari di lokasi tersebut untuk menyembunyikan bukti sebelum akhirnya menguburkannya. Pernyataan Bo Dukes membuat pihak kepolisian segera menahan dan menginterogasi Ryan. Para penyelidik awalnya menduga bahwa Ryan akan membantah semua tuduhan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak hanya mengakui perbuatannya, Ryan juga memberikan rincian baru tentang kejahatan yang telah mereka lakukan. Saat diinterogasi, Ryan mengaku bahwa pada hari kejadian, ia memasuki rumah Tara dengan niat mencuri uang. Uang itu rencananya akan ia gunakan untuk membeli zat ilegal. Awalnya, ia mengira semuanya berjalan lancar. Namun, saat hendak pergi, tiba-tiba Tara muncul dan melihatnya. Takut dilaporkan ke polisi, Ryan panik dan berusaha membuat Tara pingsan. Terjadi perkelahian antara keduanya hingga akhirnya Tara tidak sadarkan diri. Dengan tergesa-gesa, Ryan mengambil dompet serta kunci milik Tara sebelum meninggalkan tempat kejadian. Beberapa jam kemudian, rasa gelisah mulai menghantuinya. Ia memutuskan menelpon Tara untuk memastikan apakah wanita itu masih hidup. Namun, panggilan tersebut tidak mendapat jawaban. Saat itulah,
Ryan mulai menyadari besarnya konsekuensi dari apa yang telah ia lakukan. Dalam kondisi panik, ia menghubungi Bodux dan menceritakan kejadian yang terjadi. Ryan meminta bantuan untuk menghapus bukti dari kejahatan yang dilakukannya. Setelah memberikan pengakuannya kepada penyidik, Ryan membawa pihak kepolisian ke lokasi tempat mereka menguburkan tubuh korban. Di sana, tim forensik melakukan pemeriksaan dan berhasil mengidentifikasi DNA yang cocok dengan milik Tara. Dengan bukti yang tidak terbantahkan, pihak kepolisian segera menahan kedua pria tersebut. Ryan didakwa atas pembunuhan terhadap Tara, sementara Bodux dijerat dengan tuntutan menutupi bukti kejahatan. Saat mendengar kabar ini, keluarga korban merasa sangat terpukul. Rasa sakit mereka semakin dalam ketika mengetahui bahwa Bodux, seseorang yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun, ternyata terlibat dalam kejahatan terhadap Tara. Persidangan untuk Bodux dimulai pada bulan Maret 2019, di mana jaksa menuntutnya atas tuduhan menutupi tindak kejahatan, menyembunyikan informasi terkait insiden Tara Greenstead, serta memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Bodux sebelumnya pernah memberikan keterangan yang tidak benar kepada pihak kepolisian pada tahun 2016. Setelah melalui proses persidangan, ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Sementara itu, persidangan Ryan mengalami berbagai hambatan dan kejadian tak terduga. Mulai dari penundaan akibat pandemi COVID-19 hingga akhirnya sidang dilaksanakan pada Mei 2022. Saat sidang berlangsung, Ryan mengubah pernyataannya dan mengklaim bahwa pelaku sebenarnya adalah Bodux. Ryan bersikeras bahwa pengakuannya sebelumnya, yang menyebutkan dirinya bertanggung jawab atas kejadian tersebut, tidaklah benar. Menurut pernyataan barunya, pada hari kejadian, Boduxlah yang mengaku kepadanya bahwa ia telah membunuh Tara. Setelah itu, mereka bersama-sama menghilangkan jejak dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya. Ryan juga menyebutkan bahwa setelah insiden itu, ia bergabung dengan tentara dan tidak lagi berkomunikasi dengan Bodux. Terkait pengakuan awalnya, Ryan mengklaim bahwa ia berbohong karena takut terhadap Bodux, mengingat Bodux telah membunuh sebelumnya dan bisa saja melakukan hal yang sama padanya. Tim kuasa hukum Ryan juga menambahkan bahwa saat diinterogasi, kliennya berada di bawah pengaruh zat tertentu, sehingga pernyataannya tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Hal ini diperkuat oleh keterangan seorang psikolog yang pernah melakukan evaluasi terhadap Ryan pada tahun 2019. Selain itu, tim pembela juga meragukan validitas tes DNA yang ditemukan pada sarung tangan di lokasi kejadian. Mereka menekankan bahwa DNA Ryan tidak ditemukan di rumah Tara. Di sisi lain, pihak kepolisian tetap berpegang pada fakta bahwa Ryan mengetahui banyak detail penting terkait kejadian tersebut. Meskipun ada berbagai argumen dan bukti yang diperdebatkan, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Ryan tidak bersalah atas pembunuhan terhadap Tara, tapi dinyatakan bersalah karena menutupi informasi terkait kejadian tersebut. 3 hari kemudian, hakim menjatuhkan hukuman maksimal 10 tahun penjara kepada Ryan. Keputusan ini membuat keluarga Tara merasa sangat terpukul. Mereka tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kasus ini masih belum mencapai keadilan yang mereka harapkan. Jaksa penuntut pun mengungkapkan kekecewaannya, mengingat banyaknya bukti yang telah diajukan. Namun, persidangan tidak berhenti di situ. Pada tahun 2023, keduanya kembali disidang atas tuduhan serupa. Pengacara Ryan berpendapat bahwa tuntutan baru ini seharusnya dibatalkan karena telah melewati batas waktu hukum. Menurutnya, di negara bagian Georgia, ada batas waktu 4 tahun sejak terjadinya insiden hingga seseorang dapat didakwa. Meskipun batas waktu ini diperpanjang akibat pandemi COVID-19, tim pembela tetap berpendapat bahwa dakwaan telah melewati tenggat hukum. Jaksa penuntut menolak argumen tersebut dan menyatakan bahwa pihak berwenang baru mendapatkan bukti yang cukup untuk menangkap Ryan dan Bodux pada tahun 2017. Oleh karena itu,
Mereka berpendapat bahwa batas waktu hukum seharusnya dihitung sejak saat itu, bukan dari tahun 2005. Ironisnya, dalam upaya membela klien mereka, pengacara Ryan justru menggunakan bukti dari tahun 2005 untuk melemahkan argumen jaksa. Pada bulan November 2005, seorang saksi bernama Garland Lott pernah memberitahu polisi bahwa ia mendengar Ryan dan Bowdux berbicara tentang pembunuhan tersebut saat berpesta di kebun keluarga Bowdux. Namun, pada saat itu, pihak kepolisian tidak menemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Saat persidangan berlangsung, Ryan juga mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, tetapi permohonannya ditolak. Hingga saat ini, baik Ryan maupun Bowdux tidak dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Tara, dan keduanya terus saling menyalahkan terkait peristiwa tersebut. Sudah hampir 20 tahun sejak kejadian itu terjadi, tetapi keluarga Tara masih belum mendapatkan keadilan yang mereka harapkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di siaran berikutnya.